Shalom dan selamat pagi kepada semua pendengar sentapan firman Tuhan pada pagi hari ini 16 Mei 2022 bersamaan dengan hari Isnin dalam Minggu Paskah yang kelima. Injil dan renungan hari ini diambil daripada Injil Yohanes bab 14 ayat 21 hingga 26. Marilah kita bersama mendengarkan. Tuhan berserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kisah para rasul hari ini, Paulus dan Barnabas memberi perintah kepada orang yang lumpuh kakinya hanya dengan berkata, berdirilah tegak di atas kakimu. Kisah para Rasul bab 14 ayat 10. Mujizat itu pun terjadi. Orang itu berdiri dan berjalan. Peristiwa itu menimbulkan kegemparan di Listia. Saudara dan saudari yang kasih dalam Kristus, mujizat Tuhan tetap terjadi bila saja dan di mana saja pada segala zaman bila pada pengikut Yesus Kristus taat dan mengisi Allah dalam tindakan hidup harian. Mentaati perintah Allah bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan hidup beriman. Keharusan itu bukan karena terpaksa, tapi lahir dari sikap kasih kepada mereka yang mengasihi Kristus serta berusaha untuk mentaati perintahnya. Kristus Yesus menjanjikan kasih yang khusus, kasih kurnia dan kehadirannya yang mendalam. Kristus akan menyatakan diri kepada mereka dalam hidup dan karyanya melalui peristiwa hidup yang biasa dan luar biasa. Saudara dan saudari, meskipun ketaatan dan kasih kita kepadanya belum sempurna, namun lewat mujizat itu Allah mau menyempurnakan ketaatan iman, pengharapan, harapan, dan kasih kita kepadanya. Hidup dalam ketaatan karena iman, harapan, dan kasih kepada Allah adalah kebajikan yang harus patut dipelihara. Sebab kita tahu dan yakin itu akan mendatangkan kasih kurnia yang berlimpah dan hubungan yang mendalam dengannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk hidup taat di bawah bimbingan kuasa Roh-Mu, agar aku sanggup mengasihi Engkau selamanya dan sesama. Amin.